Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai karena Allah, setelah tadi kita belajar melalui Zoom meeting, tidak semua KD yang Bapak jelaskan tadi lewat Zoom karena waktunya terbatas dan anak-anak lanjut ke Al-Quran, maka Bapak jelaskan lewat video ini ya. Masih KD tentang bahasa Indonesia, Yayo membaca. Hobi ibu merawat tanaman hias menular pada Cika. Cika jadi ingin memelihara anggrek bulan. Cika kemudian membeli bibit bunga anggrek bulan. Sebelumnya Cika mencari tahu terlebih dahulu cara menanam dan merawat bunga anggrek bulan. Cika akhirnya mengetahui setelah membaca buku tentang cara merawat anggrek bulan. Berikut ini adalah petunjuk perawatan anggrek bulan yang Cika baca. Yang pertama, memilih bibit anggrek bulan yang sehat. Pilihlah bibit anggrek bulan yang kondisinya baik dan sehat. Kalau kondisinya buruk, ini gak bagus untuk ditanam. Hal itu bisa dilihat dari daun dan akarnya yang sehat. Daun yang banyak adalah ciri dari akar yang masih berfungsi dengan baik. Ya. Selanjutnya, yaitu tentang menanam. Petunjuk yang kedua adalah menanam. Setelah memilih bibit yang bagus, masuklah media tanam atau lumut sphagnum ke dalam pot plastik kecil. Setelah berusia 5 atau 8 bulan, pot diganti yang lebih besar dengan ditambah media tanam di sekelilingnya. Hal ini dilakukan lagi setelah tanaman berusia 12 atau 14 bulan. Selanjutnya, petunjuk yang ketiga adalah penyiraman dan pemupukan. Penyiraman dilakukan apabila media tanam sudah benar-benar kering. Tanahnya sudah kering, maka disemprot atau disiram dengan air. Janganlah melakukan penyiraman apabila media masih basah. Ya, sekitar 3 atau 4 hari lah sekali semprot air yang telah dicampur dengan pupuk anggrek atau pupuk khusus buat tanaman anggrek. Yang keempat yaitu pencegahan hama dan penyakit. Karena sering tanaman bisa rusak, daunnya bisa tinggal ranting-rantingnya karena dimakan oleh hama. Pencegahan hama dan penyakit. Pada saat musim kemarau, semprotlah insektisida. Apa itu? Insektisida adalah pembasmi hama berupa serangga. Jadi serangga bisa dimusnahkan dengan disemprotkan campuran insektisida. Lebih sering, sementara itu semprotlah fungisida atau pembasmi jamur pada saat musim hujan lebih sering. Terakhir, sirkulasi udara penting ya dalam menanam bunga anggrek bulan ini. Sirkulasi sangatlah penting bagi pertumbuhan anggrek. Apabila tempatnya sempit dan pengap, maka anggrek akan mudah terserang penyakit. Itulah petunjuk Cika dalam menanam bunga anggrek bulan. Ada 4 ya petunjuknya. Kalau anak-anak mau coba eksperimen boleh aja, silahkan. Tugasnya adalah yuk berlatih, anak-anak bisa melengkapi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang sudah tersedia. Baik, selanjutnya di sini ayo lakukan ya. Sekarang pilihlah satu jenis tanaman yang ingin anak-anak pelihara. Contohnya aku ingin memelihara bunga matahari. Nah, tanyakan semua informasi yang ingin kamu ketahui tentang cara merawat tanaman tersebut. Ya, pertanyaannya anak-anak tulis di kolom, ini ada kolom di bawahnya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 5. Boleh menggunakan kata tanya siapa, atau apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan sebagainya. Kemudian dijawab di kolom jawaban ya. Nanti bisa tanya sama orang tua yang ada di rumah. Selanjutnya, kompetensi dasar matematika. Ini yaitu baris bilangan ya, penjumlahan tapi garis bilangan. Di sini ada contoh 3 ditambah 4 sama dengan 7. Anak-anak membuat garis bilangan dari 0 sampai 10. Ya,
Kemudian jangan lupa dikasih anak panah di ujung-ujungnya. Pertama yang anak-anak lakukan adalah membuat garis yang warna biru. Ya, ingat kalau di bilangan memakai garis itu dimulai dari 0 ya. Kemudian 0 ke 3. Nah, 0 ke 3 ditambah, kemudian sama dari 3 menuju ke 7. Karena dihitungannya 3 dari 0 ke 3 ditambah. Jadi mulai 4 sampai hitungan keempat, angka 4, 1, 2, 3, 4, maka berada di angka ke 7. Maka buatlah garis dari 0 ke 7. Maka hitunglah semuanya dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Maka hasilnya 3 tambah 4 adalah 7. Oke, ayo berlatih, anak-anak bisa lakukan. Contoh ya, Pak Umay sampaikan nomor 1, contohkan 7 ditambah 3 sama dengan 10. Maka anak-anak bikin garis merah, misalnya pakai garis merah atau spidol merah dari 0 ke angka 7. Nah, dari 0 ke angka 7. Kemudian membuat garis merah lagi dari 7 ya, dihitung ke depan 3 ya. Jadi 8, 9, 10. Maka dari 7 ke 10 masih warna merah. Maka anak-anak bisa membuat garis lagi ke atasnya dari 0 menuju angka ke 10 dengan garis berwarna misalnya warna kuning atau lain sebagainya ya. Maka hasilnya 7 ditambah 3 sama dengan 10. Paham ya anak-anak ya? Lanjutkan. Anak-anak kerjakan dari nomor 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya yang terakhir kompetensi dasar yaitu SBDV, seni budaya dan keterampilan. Ini tentang gambar dekoratif ya. Masih ingat ya? Gambar dekoratif adalah hiasan yang memiliki pola atau motif tertentu. Gambar dekoratif dapat dibuat ya dengan benda atau media daun atau bunga atau benda lain seperti kayu dan kain pada batik. Motif pada gambar dekoratif berupa tumbuhan, hewan, bentuk geometrik dan atau abstrak ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya di tema 3A ya. Cuman kita ulang kembali. Di sini bisa gambar dekoratif itu bisa tumbuhan, hewan, bentuk geometrik atau abstrak ya. Ini kemudian tugas anak-anak adalah buatlah gambar motif tumbuhan yang kamu suka. Ya, misalnya anak-anak ingin membuat gambar pohon mawar, bunga mawar, atau bunga matahari, atau bunga apapun ya yang anak-anak suka. Mohon digambar, ayo berkreasi. Lebih baik anak-anak kemudian mewarnainya lebih indah lagi ya. Demikian mungkin lanjutan dari pembahasan kita di Zoom meeting tadi di pembelajaran ke-1 subtema ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya tugas bisa dilihat lagi di Google Classroom ya, selain tadi bahwa menjelaskan di video ini. Terima kasih anak-anak yang sudah mendengarkan video ini, penjelasan video tentang pembelajaran ke-1 subtema ketiga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan dan terus semangat menjadi wajada.